Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semangka. 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 Yang kemarin ulang tahun tanggal 10 dulu. Sesuai urutan ya. 11. Ya, seperti lagu tadi, oleh karena kemurahan Tuhan, saya berterima kasih. Tuhan Yesus sangat baik. Saya boleh ada sampai hari ini berkumpul dengan kita semua, memuji memuliakan Tuhan. Saya sangat berterima kasih buat usia. Tadi ada yang nanya berapa usianya? Boleh kasih tahu nggak ya? Kasih tahu aja ya. Yang penting. Tidak mungkin. Ayo ada yang nembak. Silakan. Ya. 35. 49. Tapi bersyukur ya. Ada saudara-saudara banyak hal yang sudah terlewati, badai kehidupan pun sudah terlewati. Amin.
terima kasih Tuhan yang selalu topang dan kuatkan dan sembuhkan. Terima kasih juga buat doa-doa dari kita semua. Percaya doa dari komunitas kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Terima kasih buat kita semua. Ayo kepada Mami Rene. Ayo yang senior. Sebenarnya kecepatan nih. Teman-teman kita banyak yang belum datang. Oh, nanti kita pujian lagi. Kita pujian lagi. Tapi kita harus komit jam 5 mulai. Iya. Oh, salut sama Pak Tata. Nah, sudah. Tadi kita disuruh lagu-lagu. Ya, boleh. Ntar Oke, kita lagu-lagu. kesaksian apa kesaksiannya nanti tunggu dulu. Iya. Oh, nanti aja ya. Oh, benar. Ya udah, berarti Mami Atau gini, semua dengar kan? atau duduk dulu, nyanyi lagi. Iya. Jadi ya Ntar kalau semua datang. Iya. maunya kesaksiannya ntar kalau udah Iya. rame. Oke, iya. Nanti ya. Iya, kasih. Oke. Lagu selanjutnya kita lakukan. Gila, sopan orang selanjutnya itu. Ada di sini ya. Bagian kurang. Bila kau panas melanda, apa mau berdiri? Joget Tuhan. Boleh buka teksnya ya. Ada semua. Iya, sama. Sama Lia. Kau disayang jatuh oleh kasih. Jangan ragu. Baik kedua, adakah beban membuat kau penat? Kau benar. Saling kau ikut berdesak. Berani berkatnya, ikutlah berkatnya. Kau benar dan bernyanyi terus. Dan bernyanyi terus berlimpah. Benar Tuhan Akan kamu oleh kasih-Nya. Benar Tuhan, mari ikutlah. Kami percaya kamu oleh kasih. Yakinlah malaikat, malaikat menyertai. Berkat Tuhan, apa yang benar Tuhan, mari ikutlah. Akan anugerah dan kasih-Nya. Benar Tuhan, mari ikutlah. Kami sayang kamu oleh kasih. Benar Tuhan, mari ikutlah. Akan kamu oleh kasih-Nya. Ayo diserahkan. Pada pagi-paginya saya berdoa. Waktu saya mau berdoa, saya teringat dengan lagu dari BMS. Aku mau percaya. Saya mau percaya. Satu lagi bilang sama terima kasih.
Saya tidak minta apapun pada waktu itu. Saya menyerahkan semuanya. Saya percaya Tuhan punya jalan, punya rencana yang indah. Sekalipun itu tidak ketemu gitu. Udah saya kata Pak Tata gini, Icit takut nyari. Udah saya juga nggak nyari, saya jamin aja. Saya udah berkali-kali itu saya cari. Berangkas pun udah 2 kali saya bongkar. Lemari saya ada beberapa lemari yang udah saya bongkar, udah nggak ketemu. Akhirnya pada waktu Pak Tata mau tanya mau nasi uduk kan, saya bilang nggak, saya nggak sarapan. Terus saya coba-coba lagi, saya cari. Saya coba-coba lagi, saya cari yang biasa, saya naruh dokumen. Kali ini saya coba buka satu-satu. Karena itu sebenarnya, kalau saya lihat begini juga ada. Itu dokumen, itu kertas-kertas semua saya lihat. Tapi saya mencoba lagi satu, ternyata ada di sebelah ujungnya itu. Saya bilang, waduh, puji Tuhan, 5 menit sebelum Pak Tata datang itu ketemu. Saya bilang, aduh, puji Tuhan. Jadi hari Senin itu karena mau dibawa itu semua surat kuasa maupun semua barang bukti harus disampaikan kepada kuasa hukum dan akan dimasukkan ke pengadilan. Saya percaya itu bukan karena kuat dan gagah saya, karena saya percaya mujizat itu terus ada bagi kita yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, kita tambahkan juga. Jadi memang apa yang kita tunggu-tunggu di keluarga saya, awalnya digugat di pengadilan negeri, saya menang, terus dan waktu yang cukup lama, ternyata banding nunggu 1 tahun. Banding ternyata menang juga terlalu. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masukkan kasasi kena mentok pemilu, lebaran segala macam. Akhirnya kemarin seminggu yang lalu diumumkan bahwa saya menang kasasi. Saya pikir juga mungkin udah sebulan 2 bulan kita udah bisa eksekusi. Amin. Dan ternyata katanya harus nunggu waktu sampai 6 bulan lagi. Waduh. Saya bilang juga nih ya, gitu ya. Nah, terus harus kumpulkan berkas yang itu tadi Bu Penny bilang. Saya yang mengumpulkan semua karena berkas itu adanya di rumah Bu Penny, jadi semua berkas saya kasih. Jadi pada saat dikumpulkan, semuanya udah dikumpulkan, saya akan berikan ke lawyer. Yang satu itu ada perhiasan yang tidak berguna. Saya anggapnya karena yang tidak berguna, jadi sengaja digugat yang tidak berguna. Di sana nilainya besar, dan itu udah nggak ada artinya gitu. Terus sampai saya telepon, gimana? Udah ketemu belum? Belum. Terus sampai 3 kali pertama, terus semakin lama ngomongnya semakin saya tahu dia lagi stres gitu kan. Jadi semakin gitu saya bilang udah nanti saya kesana, saya bilang udah doa belum, udah. Jadi saya bilang mau nasi uduk nggak, panggil nggak lapar. Jadi udah cukup ini juga. Ya udah pas saya datang, wajahnya udah ceria nih, kenapa udah ketemu katanya. Jadi wah puji Tuhan, jadi saya serahkan, saya janji sama lawyer, saya semua serahin. Jadi ya dukung dalam doa supaya semuanya bisa dieksekusi, semuanya semoga tahun ini semua beres gitu ya. Mungkin pengacara bilang atau 6 bulan, tapi ya saya percaya selama-lamanya seperti Bapak Gembala bilang, di tahun 2025 kita akan menuai membangun Bait Allah gedung di tahun 2025 gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan kalau Tuhan punya rencana. Jadi ya saya yakin juga seperti itu. Ya jadi saya juga ada kesaksian bahwa ada hari Rabu ya Pak, cendana ada cancel Rabu ya. Ya jadi Rabu siang saya sama istri saya lagi sibuk-sibuk bersih-bersih rumah, termasuk garasi, termasuk mandiin anjing. Jadi istri saya berdua mandiin anjing, ya kan seperti pengantin baru berdua gitu. Jadi anjing satu. Terus sudah selesai, dia bilang kata istri saya, Pak tolong mobil keluarin. Saya bilang kenapa? Mau dibersihin kolongnya. Ya udah saya bersihin. Terus nanti saya bersihin, saya bilang nggak usah, saya aja. Mbak aku aja yang bersihin. Udah akhirnya saya bersihin yang atas, teras atas, di teras bawah. Terus pada saat saya panggil mama sih yang mau selanjutnya
Ada lagi? Tapi kayaknya Bu Reni udah waktunya dah, udah agak sore nih. Nah, mungkin Pak Bari. Mungkin kali kagak jadi datang. Ya Christine kirim salam. Ikan udah nyampe. Oh. Kemarin Christine ulang tahun juga tanggal 5. Iya, iya, oh ya. Bilang itu dia jadi ngasih makan ikan. Ya. Salam. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini tanggal 11 Oktober genap ya. Padahal mestinya kemarin tuh ya tanggal cantik 10/10. Ternyata Sofi yang dapat tanggal cantik 10 bulan 10 tahun 2024. Sofi yang berulang tahun. Saya hari ini tanggal 11 Oktober. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa ya. Seperti pujian yang tadi ya, itu berkat Tuhan ya. Walaupun kita di dalam angin topan, badai, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya. Saya selalu menguatkan juga teman atau anak-anak saya. Mami cuma pegang janji Tuhan. Buat Tuhan bilang, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita berjanji Dia tidak pernah tinggalkan. Ya, ini kenapa ya tiba-tiba saya kok pada merinding yang ngomong begini? Karena memang kalau saya flashback, aduh begitu banyak kesulitan-kesulitan yang sudah saya lalui. Saya hidup tuh gak mudah, ya. Boleh dikatakan kalau bukan pertolongan Tuhan siapa saya? Ya, pendidikan tidak tinggi, banyak sekali keadaan yang terbatas, ya. Tetapi kalau memang kita percaya bahwa kalau Tuhan yang sudah mengangkat kita, biar 1000 tangan mau menjatuhkan kita, tetap itu tidak bisa. Tuhan akan angkat kita, ya, naik, ya. Jadi saya benar-benar merasakan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Banyak sekali pertolongan di masa-masa krisis yang harus saya lewati. Saya semalam gak bisa tidur loh saudara, sampai jam 3 mata saya masih melotot. Padahal saya nggak ngopi. Saya cuma doa. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hari ini saya umur 68 tahun, tapi saya rasakan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya mengucap syukur Tuhan memberikan orang-orang di sekeliling saya yang baik, anak-anak yang baik, semua yang baik, ya. Kalau saudara dan saya saat ini bisa menjadi teman, bisa kita kenalan, bahkan menjadi saudara seiman, saya yakin itu semua udah pilihan Tuhan, ya. Allah turut bekerja dalam segala perkara, ya. Walaupun banyak deh yang sulit-sulit yang harus kita lewati, ya. Tapi memang Tuhan Yesus itu janjinya ya dan amin luar biasa, ya. Saya juga teringat semalam juga saya terbersit ya, namanya kita pernah punya suami ya 10 tahun yang lalu. Besok tanggal 24 Oktober suami saya genap 10 tahun meninggalkan saya. Dia udah pulang duluan ke rumah Tuhan, ya. Saya juga masih teringat, ya. Apakah suami saya ingat ya di sana sama saya? Gitu. Saya hari ini umur 68 tahun, gitu. Biasanya kan kalau kita ulang tahun yang pertama cium kita dia duluan, gitu kan? Jadi ya, pasti Bu Kristi juga gitu kan? Yang pertama cium Pak Oleh duluan, ya. Mama. Ya, memang
pasti tuh yang namanya berantem pasti ada gitu ya, pasti kan omel-omelan ada gitu ya, main berantem-beranteman ada. Tapi ya kalau udah ditinggalkan, memang dibilang kalau udah berpisah baru kita mengingat ya betapa gak enaknya kita berpisah ya. Itu terasa ya. Tapi ya kayak gitu ya. Ini sedikit berbagi ya buat teman-teman yang masih punya pasangan, sayangin pasangannya ya. Kalau kamu istri, sayangi suami kamu ya. Selagi Tuhan memberi kesempatan, kamu masih bisa menikmati bersama-sama ya. Nggak ada manusia yang sempurna ya. Kamu suami kata sayangi istri kamu ya. Mbak Daniel juga sama, Mbak Dede juga sama, sayangin istrinya selagi Tuhan masih memberi kesempatan ya. Jadi ya banyak sekali ya sebagai sayang. Mungkin saat ini Mbak Daniel sama saya seumur ya 68 ya. Pak Tore mungkin masih 68 juga. Sayangnya nih bertiga nih, ayo kita main adu lagi bertiga. Tapi pasti saya kalah, soalnya tubuh saya masih sakit yang kiri. Jadi sedikit berbagi aja, bahwasanya nggak apa-apa ya, kita saling menguatkan ya padanya ya. Kalau masih ada pasangan itu alangkah senangnya ya. Meskipun kadang-kala ada hal-hal yang menjengkelkan ya, yang nyebelin, yang ngeselin itu udah biasa ya. Tapi lebih enak ada ya daripada dia nggak ada ya. Contohnya saya kaki saya sakit, waduh ngilu. Biasanya saya bisa kolokan sama suami saya ya. Paling nggak pak tolong dong pijetin betis saya pakai minyak kayu putih. Tapi sekarang mau suruh siapa, orang di kamar saya sendirian. Mau suruh dia biar rumahnya jauh kan di belakang ya. Jadi saya mesti jadi kembali menjadi Wonder Woman. Apa-apa semua harus sendiri ya. Anak saya bilang, mami jangan naik-naik, dengkulnya sakit. Tetep aja saya naik-naik ya. Apa ya, ke kursi atau isi pulsa. Saya orangnya nggak sabaran gitu kalau nyuruh. Aduh suruh-suruh kagak entar, wah paling males saya kerjain sendiri gitu ya. Makanya ya pokoknya pembelaan Tuhan tuh kita dikasih ditambahin umur lagi luar biasa ya. Dikala kita salah jalan, Tuhan ingetin, perpodan mundur, kita mundur ya. Sungguh Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Saya juga sering mengalami hal-hal yang kadang-kadang saya lost control ya, saya marah gitu. Tapi Tuhan ingatin, itu nggak bagus loh Ren gitu ya. Marah seperti itu nggak bagus gitu. Ya, saya rasa semua kita belum ada yang sempurna ya Pak Daniel ya. Kebetulan ada Pak dosen, jadi saya nanya-nanya mulu nih sama Pak dosen ya. Kita semua sementara sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan, betul nggak Pak Daniel? Jadi kalau ada sedikit-sedikit salah itu kayaknya biasa ya. Mungkin kalau kita udah sempurna pasti dibawa pulang ya Pak. Udah selesai kata Tuhan ya. Jadi mau pulang aja gitu kan, daripada jatuh lagi dalam dosa kata Tuhan ya. Lebih bagus dibawa pulang gitu kan. Nah oleh sebab itu saya hanya bersyukur dan bersyukur ya, apapun itu ya yang harus saya telan. Sekalipun mungkin di mata orang, enggaknya begini, anaknya begini, no, tidak ada ya. Saya tetap mengasihi anak-anak saya, cucu-cucu saya ya. Saya mengasihi teman-teman saya ya. Jadi
semuanya itu Tuhan baik. God is so good. Ya, saya ingin menaikkan satu pujian. Mungkin ya sambil menunggu-nunggu. Tadi sih menurut infonya, karena Pak Bali bilang besok ya baru berangkat ke Boyolali. Dia bilang Ibu Nela aja minta dijemput mau datang gitu. Ya, mudah-mudahan mereka bisa datang, bisa menikmati berkat Tuhan bersama-sama kita. Kalau saya dari dulu saya selalu nyanyikannya, buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan biar kau kerjakan seluruh maumu. Ku tunggu Dia di itu yang selalu lagu yang selalu saya nyanyikan. Sebab kalau dia penjunan Suleman Maria itu terserah dia mau buat saya apa. Apakah dia mau bikin saya jadi amlo? Nah, kalau saudara tahu itu untuk kompor ya, amlo itu idem ya, sama dengan kompor. Apakah dia mau buat saya kuali ya, yang selalu ada di atas api, di bawahnya api ya, atau dia mau buat saya menjadi jambangan yang indah, yang selalu dipandang indah ya. Saya hanya berusaha, saya mengikut Kristus, saya hanya berusaha biarlah Tuhan Engkau berdaulat penuh atas hidupku. Apapun yang harus aku alami, apapun yang aku harus hadapi, aku akan menjalani bersama Engkau ya. Jadi apapun di saat-saat saya memang bisnis sulit, saya jual harta saya pakai dengan anak cucu saya, dan saya tidak pernah punya hati penyesalan. Karena bagi saya semua akan saya tinggal, gak ada yang saya akan bawa ke rumah bapak saya ya, apapun. Jadi saat ini saya bisa pakai, saya pakai, tapi nggak overload ya, nggak overdosis ya. Jadi saya nikmatin apa yang berkat dari Tuhan ya. Begitupun kesusahan apapun yang harus saya lewati. Sebab saya yakin Bapak saya mengasihi saya, Dia tidak akan pernah meninggalkan saya ya. Saya cuma bilang sama cucu, tadi ada cucu saya yang laki-laki ya, itu papanya Ambon dari umur 3 tahun, itu seperti anak saya. Puji Tuhan ya, dia udah semester 7, saya bersyukur. Harapan saya dia cepat selesai kuliah dan dia bisa mandiri ya. Mudah-mudahan Tuhan menyertai dan memberkati semua anak cucu saya, hidup baik-baik, cukup-cukup ya. Terutama ya, teristimewa ya, saya selalu sering bilang sama cucu-cucu saya, takutlah akan Tuhan ya. Karena cuma itu yang bisa naik wariskan ya. Takut akan Tuhan, percaya Tuhan Yesus, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu indah, walau badai, angin topan yang harus kita lewati, tapi saya yakin saudara dan saya akan seperti Raja Wali, terbang tinggi. Terima kasih. Jadi Pak Dede mau saksikan Pak? Ya, dipersilakan. Satu lagi Pak.
saya yang belum Saya masih dibukan satu lagi ya. saksi di Siapa? ayo maju berdua. Shalom. 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 Semua diberkati Tuhan supaya Tuhan itu yang terutama kita takut akan Tuhan. Saya mau bersaksi ya, kemarin ini jatuh dari motor, kita tuh banyak ya apa motor kanan kiri, apa ada truk di belakang, itu kenapa Pak Dede kayak nginjek kayak plat mobil, jadi ke grecok gitu kita berdua kebanting. Terus saya juga tetap pegangan. Saya tetap ke kantor. Kenapa Cici pulang aja? Enggak, ke kantor sampai sore. Enggak, aku masih bisa. Tuhan itu baik ya. Aku sangat seperti dilindungi. Padahal kalau kita kalau deket kan, terus nggak tahu kita ada kita jatuh. Terus juga ada beberapa Padahal di rumah goreng udah kita kasih. di pinggir itu ada juga berhenti dan saya pikir terkena akibat kita ya. Itu nggak Aja ya. apa-apa. Enggak, nggak Ya, apa-apa. semangka aja jangan kerupuk ya. Semangka aja ya. Oke. Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik. Saya juga, saya kan juga udah kemalangan. Wow. Tapi selama hidup saya merasa Tuhan tuh Amin. menyertai saya. Shalom. Shalom. Depan, 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 kamera depan. Waktunya pecah. Tapi Tuhan baik. Kabarin ya, Mbak? Bisa sampai sekarang ini saya bisa pecah. Itu bukan karena kekuatan Tuhan dan dari Tuhan. Apa? Itu anugerah Tuhan. Aku bersyukur Tuhan itu sangat baik. Depan, depan, depan. Ya, berpujilah nama Tuhan. Amin. Segitu aja kesaksian saya. Tuh. Jatuh bukan karena cukur rambut kan, Pak Dede? Ya, ya, ya. Sayang. Satu aja Udah Cici dibukain. Lia. Terima kasih Cici Iya, Lia. sayang. Iya, sembari kasih. Nggak ngerti. Namanya juga. Oma yang goreng. Tadi Oma kasih. Lihat Mas. Itu roti itu. Yang
ini ya, tinggal Pak Toles ya. Oke, ada hamba. Ya udah kita siapkan hati kita untuk berjalan firman Tuhan. Kita mendapat ujian. Ini yakin saat kau saat kau
tadi sudah saya di apa di grup ya. Silakan. Ini ambil kemarin 12 ada semuanya. Mari kita nyanyi sama-sama ya. Saya bicara soal jadi kita akan meneruskan pesan dari Pak Gembala. Masih ingat Pak Gembala di KPN Pak? Nah di KPN sini mengatakan gini, kita ini hari ini mulai di tanggal 4 Oktober kemarin. Masih ingat ya? Yang itu KPN kemarin 4 Oktober kemarin. 4 Oktober ini bahwa kita ini mulai kalender Ibrani. Ada di Ibrani masih ingat apa itu? Ya. Mulai dari 4 Oktober 2024 kalender tahun Daudi berubah menjadi tahun 5785 atau tahun PH. PH masih ingat ini Ibrani. Nah, P itu apa? P itu angka 80 yang juga mempunyai arti mulut. Dengan kata lain, kita harus menggunakan mulut untuk mengucapkan hal yang benar yang menentukan masa depan kita. Amsal 18:21. Mungkin bisa dibaca. Amsal 18:21. Katakan lagi di Yakobus 3:2 katakan, sebab kita bersalah, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Tadi Ibu Reni sempurna bagaimana Bu? Tadi masih ingat saya kata-kata Bu. Kita kan sempurna Pak. Kalau sempurna, jangan mau datang ya. Tapi
sempurna itu supaya kita bisa menggantikan kata-kata lidah kita yang keluar dari mulut. Yang mengibarkan kita sekarang ini, kalau kita baca sama-sama Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Ya. Ayat 11. Ya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Terus, Tetapi ia akan melaksanakan dia melaksanakan apa yang Ku kehendaki. apa yang dikehendaki Dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Kita harus aminkan ini firman Tuhan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan itu luar dahsyat. Nah, ini hiburan kita ini. Yesaya 55 ayat 11 kita pegang. Karena kekuatan kita dari perkataan Tuhan. Bukan kata-kata manusia, tapi kata-kata Tuhan. Yesaya 55 ayat 11 demikian jelas kata-katanya. Apalagi kalau saya melihat perkataan-perkataan di Alkitab selalu berhubungan dengan perkataan luar dari mulut. Nah, ini perlu dijaga. Perlu dijaga kita. Jangan sembarangan kita ngomong asal-asal ngomong cepat-cepat. Jangan bersenggang guru yang tidak yang sia-sia. Tapi cuma itu kosong. Apalagi ngomongin musik orang, wah itu paling kosong sekali. Tiba-tiba kan rumpi ngomongin orang. Itu no. Apa kata kembali? Siapapun yang ngomongin orang, udahlah, kamu jangan tinggalkan aja dia. Ini kata kembali, saya dengar. Kalau orang ngomongin yang enggak, jelek-jelekin orang, udahlah, tinggalkan aja. Enak. Maksudnya apa? Supaya kita tidak terkontaminasi di dalam persekutuan itu. Apalagi orang fasik. Nah, ini luar biasa. Yang kami dengar kemarin bahwa perkataan itu memang sensitif sekali. Apalagi mulut kita ini ada dua kata-kata, diberkati atau tutup. Pasti kita ingin berkati kan? Maka hati-hatilah kita berbicara. Mulut kita ini bisa keluar kata-kata tutup, bisa kata-kata berkat. Nah, kita sebagai Tuhan yang pentingnya kita berkata. Amin. Jadi katakan jelas gini. Untuk itu perhatikanlah mulut lidah memegang peranan penting dalam hidup kita. Semua kesalahan diawali dari mulut lidah kita. Karena jika kita dapat mengendalikan lidah mulut kita, maka kita adalah orang yang sempurna yang bahkan mengendalikan seluruh tubuh kita. Perkataan kita merupakan hidup atau matinya. Kita jadi berhati-hatilah dalam berbicara. Maka kalau kita berbicara harus berhati-hati. Jangan asal ceplos. Semua ada maknanya. Mulai tahun ini, ya, firman Tuhan dikatakan begitu. Ayolah kita belajar. Karena apa? Iblis ingin membuat manusia tidak mendapatkan bagian yang Tuhan janjikan dan sediakan. Dengan kelicikannya, ia menguasai pola pikir manusia sehingga tidak dapat berpikir sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tetapi kemudian dengan curang sebabnya Tuhan Yesus telah mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, kata-kata dusta. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dialah adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes pasal 8. Kalau orang dusta, siapa bapaknya? Kata. Kalau orang berdusta, bapaknya siapa? Iblis, jelas. Ayat ditulis jelas kok. Yohanes pasal 8 ayat 44. Orang yang sok dusta, banyak nggak tahu dusta? Banyak ya? Kadang-kadang kesana, pada kesana. Begitulah, saudara-saudara. Saat kejahatan menguasai hati, ya ini saat kejahatan menguasai hati, seorang maka akan dikatakan. Kalau kita baca Mazmur 36 ayat 4. Mazmur pasal 36 ayat 4. Ya, 36 ayat 4. Ya. Mazmur 36 ayat 4. Ya.
kejahatan dirancangkannya, tidurnya. Oke. Dia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Ya, Apa yang jahat tidak ditolaknya. ya pasti. Terus, ya. Ya Tuhan sampai ke langit, setia sampai ke awan. Adilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Yes. Hukummu bagaikan samudera yang berat. Manusia dan hewan kau selamatkan. Ya. Oke. Itu 34 sama 36 ayat 4. Judulnya apa, Pak? Kasihkan orang berdosa. Ya. Tadi soal dusta ini. Jelas nggak Mas Budiana mengatakan memfalsikan. Jadi semut, Pak. Kalau kita melihat Mazmur itu ada dua, kalau kita teliti ya. Kalau kita ICGC Mazmur ada dua. Satu orang fasik, satu. Hanya itu aja, Pak. Jadi kita kadang-kadang bercermin ini. Mana ya aku? Golongan mana nih? Apakah aku orang benar atau aku orang fasik? Mari kita bercermin kita masing-masing. Kalau kita ngomongin orang nanti berarti menjadi seseorang, kan gitu ya. Tapi kita harus mencermin kita. Apakah kita benar atau belum benar? Aku tanya diri kita. Apa yang kurang lakukan sudah benar? Saya percaya. Jadi kita sudah dikirakan, Pak. Matius 12:36. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi saya katakan tadi ada orang ngobrol di seorang ngomongin orang yang enggak percuma, saudara. Setiap perkataan kita itu diminta pertanggungjawaban jelas. Di sini katanya Matius pasal 12 ayat 36. Setiap kata-kata yang sia-sia diucapkan yang orang harus bertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi saudara-saudara, kata-kata itu bukan hanya suatu bunyi yang terkeluar dari mulut kita, tetapi mengandung arti bagi kita yang mengantar kita kepada keselamatan atau kebinasaan. Karena Yakobus 3 ayat 6 juga katakan, lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai suatu ucapan dari seluruh tubuh, menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri menyalakan oleh api neraka. Kalau kita ngomongnya yang enggak beres-beres, pasti itu sudah menghantam dunia. Kalau kita ngomongnya yang enggak beres-beres, bukan siapa mereka, dia sendiri akan kena dampaknya. Kalau kita melihat banyak orang kena sakit kanker, kenapa sakit? Begitu saya tanya, ada sesuatu, ada kepahitan, kata-kata kepahitan, direndam terus, timbullah namanya. Ya. Saya percaya, karena saya percaya akhir-akhir ini kembali kita tinggal siapa yang mau hari baik. Ia harus menjaga mulut dan lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Kita tadi 1 Petrus 3 ayat 10, Pak. Namanya Kesel, Pak ya. Nanti saya ya. 1 Petrus 3. Iya. Ayat 10. Ayat 10. Iya. Siapa yang mau mencintai hidup, Yes. dan mau melihat hari-hari baik, Ya. dia harus menjaga lidahnya Amin. dari yang jahat, Oke. dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Amin. Karena siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaan. Di Amsal 21 ayat 3. Jadi tahun PH, aku ingat PH, ingatlah mulut kita, jaga mulut kita, jaga mulut kita. Ini tahunnya bukan secara kebetulan, tapi sudah tertulis dalam Alkitab. Untuk itulah mari kita simak. Maka kita eksegese terus ya, bagaimana kata-kata di Alkitab itu tepat atau tidak? Pasti tepat, saya percaya. Ini rahasia Alkitab. Saya malam hari ini mari kita diskusi bagaimana mulut kita yang baik, Pak. Bagaimana kita mulut yang baik, ya kita harus menjaga mulut kita. Jangan sembarang kita ngomong. Merasa dia benar, dia ngomongnya enggak. Jangan sampai kata-kata itu keluar dari mulut kita. Kita pegang ayat yang di Yesaya 55 sebentar. Apa yang keluar dari mulutku? Itu mulutnya bukan mulutku loh, mulut Allah tuh. Ya, itu mulut Allah. Apa yang diomongin Allah? Itu firman. Maka saya percaya malam hari ini kita harus merenungkan
bagaimana supaya kita menjaga lidah kita. Lidah kita ini kadang-kadang nggak bisa dikendalikan. Kalau udah ngomong aja, tapi nggak tahu rambut-rambutnya, kejar terus. Rambut-rambut terus. Kadang-kadang kami udah berboden, tapi masih lama. Ya kan masih berboden. Masih enggak ada gara-gara berboden masih lama. Oh kuning pak, belum hijau, belum merah. Masuk aja. Sadar nggak kita kadang-kadang udah merah pun kadang-kadang bilang ya. Karena apa? Itu resiko ya kita sendiri. Demikian mulut kita kalau tidak dijaga, ya konsekuensinya adalah kita sendiri, bukan orang lain. Saya percaya Bos, apapun yang kita laksanakan malam hari ini, kita banyak baca firman, karena firman ini adalah kehidupan. Tolong petak Yeremia 1 ayat 5. Ini yang menggelitik kita. Kita ingat, Yeremia itu manusia. Saya tanya, Yeremia manusia atau nabi? Manusia juga. masih Manusia, Pak. Yeremia manusia. Jadi nabi. Oke, kata tak, silakan baca Pak. Yeremia 1 ayat 5. Ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu, Ya. aku telah mengenal engkau. Aku mengenal kau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Ya. aku telah menguduskan engkau. Yes. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi bagi bangsa Israel. Yang keenam. Lanjut. Yes. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, Tidak pandai berbicara. sebab aku ini Aku masih muda. Terus Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, Tuhan berfirman kepadaku terus. janganlah katakan, Kata. sudah. Oke. Tetapi kepada siapapun kau putus, haruslah kau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Lanjut 7. 8, 7. 7 lagi saya tadi. Kurang 7. Suruh ulang. 8. Ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, Yes. janganlah katakan aku ini masih muda. Ya, jangan katakan muda. Jadi alasan kan kadang-kadang aku nggak bisa Tuhan. Aku nggak bisa melayani. Nah, tuh, ayo, Ya. jadwal, jangan nolak. Ya. aku nggak bisa melayani Tuhan. Kan gitu ya. Siap. Tapi nggak usah khawatir sudah. Di sini ada testing 1 sampai testing 7. Kan belajar ya. Kan kita perlu belajar. Orang yang tidak tahu kan harus belajar, namanya orang belajar. Nah, ini perlu. Ini Tuhan katakan, aku menaruh perkataan di mulutmu. Nah, Tuhan memberikan talenta supaya kamu berbicara. Amin. Nah, 7 sudah katakan. Sekarang yang ini Pak, Yeremia 1 ayat 9 Pak. Ayat 9. Ini yang pokoknya. Yeremia 1 ayat 9. Iya. Oke. Ayat 9. Lalu Tuhan memerlukan tangannya dan menjamah mulutku. Nah. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Amin. Tuhan sendiri loh menaruh kata-kata di mulutnya. Itu Tuhan yang berikan yang terbaik loh. Bersyukur loh. Kita ini kalau diberikan talenta untuk berbicara, ini bukan kita sombong tidak, tapi Tuhan sendiri menaruh perkataan kata di mulut kita. Untuk itu berkatalah, ini kan kita mulut ini kan dari kita dikasih Tuhan. Gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita ngomongkan sembarangan. Pakailah mulut kita. Satu kata-kata diucapkan di mulutnya atau tidak. Ini masalah mulut. Diberikan luar biasa. Amin. Maka kalau ada pelayanan, jangan minder, Jangan nolak. jangan nolak. Kalau nggak bisa Pak, ayo kita bisa. Di sini banyak pengajar-pengajar loh. Ya. Mulai dari sisi 01 sampai 09. Kalau di Kersel ini Pak, hebat Pak. Amin. Ada doa, Amin. ada pengajar, ada pendeta, ada lawyer. Hebat kan? Ini sudah diberi talenta Tuhan. Talenta Tuhan menaruh kita di Kersel ini supaya kita ya, beradaptasi. Ya. Yang punya talenta, ayo gunakan talenta itu. Ingat,
Kalau kamu dikasih talenta 1 tidak digunakan, kamu simpan, Tuhan akan ambil. Kasih orang lain. Amin. Dikasih 1 aja masih disembunyikan. Tuhan kasih 2 talenta. Kembangkan talenta itu. Saat kita diberi talenta sama Tuhan, kembangkan talenta itu. Amin. Nah, puji Tuhan. Amsal 4 Pak, mengimu terakhir nih ya. Amsal 4 ayat 4. Amsal 4 ayat 4. Amsal 4 ayat 4. Aku diajari ayahku. Aku diajari ayahku. Katanya kepadaku. Yes. Biarlah hatimu memegang perkataanku. Yes. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Betul. Perkataan-perkataan Bapak kita ngajarin kita. Aku kasih perkataan. Kamu nuruto. Orang Jawa begitu. Nuruto gitu. Ini kata-kata. Kadang-kadang orang dilanggar. Ngomongnya enggak menjelekin orang. Ya kena dampaknya sendiri. Yang 5 Pak. 5 besar kali. Ayat kelima. Iya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Oke. Jangan lupa dan jangan menyimpang dan perkataan mulutku. Nah, jangan menyimpang. Ini hikmat. Kalau kita ada perkataan-perkataan kita dalam mulut kita ini, apalagi yang kita katakan adalah firman Tuhan, hikmat. Hikmat kita itu pada saat kita mengatakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan jelas kok. Setiap 5 ayat 11. Ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tidak kembali dengan sia-sia. Terus, Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kendaki. amin. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Endingnya berhasil, saudara. Jadi kalau kita menurutin firman Tuhan, perkataan Tuhan, endingnya apa? Enak. Goalnya enak. Endingnya enak. Maka menurut sama firman Tuhan, ya, lakukan firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Setelah kita renungkan, renungkan siang dan malam, dan lakukan. Pasti endingnya happy ending. Happy ending is paradise. Ya, mungkin sharing. Ya, silakan sekarang Pak sharing. Ya. Pak Tole mungkin. Ya, ayo silakan. Bu Kristi. Ayo. Ya silakan, sharing silakan. Ya, sharing mungkin Ayo. dapat apa teh? Wedi. Yang pengalaman yang ini Bu Kristi. Ya, Bu Kristi, ya. Ini senior siapa? Oh iya, saya tahu. Bu Kristi sering ikut saya. Kayaknya dia lupa kali ya. Bukan Pak Dani yang lupa, tapi Pak Tata. Iya, ini udah lama saya enggak. Saya dulu ya. Iya, silakan Pak. Dan Iya, silakan. Ini Pak. Silakan. iya, ini udah lama nggak ikut Kersel. Iya. Terus sekarang ikut lagi. Tadi ibadah perayaan ulang tahun Ibu Christine Multini yang barusan dikeluarin di WAG sama Pak Tata. Gitu. Tapi memang karena Bu Tini sudah ini ya udah jarang sekali bisa ke Saya tambahkan. Kersel. Saya ketemu sama Bu Titi. Oh, ketemu tadi ya? Ya karena Iya. itu tuh Oh, kemarin ketemu saya. Jadi saya ngobrol Bu. Oh, tadi? Kemarin. Oh, kemarin. Iya, saya ngobrol sama Bu Titi. Iya. Ya bisa keluarin. Iya, iya nggak masalah sih, karena malah memang sebenarnya begitu. Kalau saya dikeluarin juga nggak apa-apa. Oh jangan. Udah kelamaan. Enggak, memang kalau Bu Tini dia bilang karena suaminya tadinya tugas 11 gereja, Iya. pegang keuangan. 11 Sekarang gereja bendahara. karena suaminya stroke, ada Sampai saudara sekarang lengkap, malahan. jadi dia yang menggantikan, jadi dia pilih satu. Dia menggantikan. Oh gitu, malah saya nggak tahu. Tonton juga, usianya sama. juga ya begini ya. Hari ini seharusnya dia datang ke sini ya. Iya. Tapi karena hari ini juga ada perayaan ulang tahun di rumahnya, cukup lelah juga, jadi namanya juga udah usia, jadi nggak bisa kesini. Iya, firmannya hampir-hampir sama Pak tadi. Iya, artinya firmannya yang keluar dari mulutku ya kan, dia tidak akan kembali sia-sia. Jadi semakin meneguhkan saya. Artinya kita berbeda tempat, berbeda aktivitas. Tapi kalau firman sama ya Pak ya, di mana-mana berlaku. Jadi kita bersaudara di dalam Tuhan, yaitu
itu indah sekali. Jadi saya selalu menikmati dimanapun saya beribadah atau dimanapun saya kumpul seperti ini, saya menikmati pembicara yang sharing firman itu semakin meneguhkan saya dan menjadi lebih teduh gitu. Jadi tidak sia-sia saya keluar gitu, tidak sia-sia saya bertemu dengan komunitas-komunitas seperti ini karena sangat menguatkan dan menghibur gitu, menghibur di sela-sela rutinitas. Memang sih ya kan tadi ada kata-kata dari Pak Dadang pasti endingnya bagus gitu ya kalau kita nuruto gitu ya. Kalau kita nurut aja apa yang nanti kalau sudah memang sih tidak semata-mata terus kita jadi dalam bisnis sukses misalnya, terus kita sehat terus kita disenangi orang gitu. Kadang-kadang kita digosipin juga gitu, kita teraniaya oleh misalnya teman kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Itu adalah hal-hal yang harus kita tanggung, tapi kalau kita nuruto ya Pak ya, jadi semuanya itu kayaknya sepertinya enteng aja, artinya mengalir gitu. Orang lihat, wah kita itu kayaknya nggak bisa, kita nggak seperti teman kita yang penuh dengan kelimpahan harta, tapi kok kita tenang-tenang aja, kita happy-happy aja karena ya nuruto itu ya Pak ya. Iya, jadi sekian, mungkin ada yang lain yang mau sharing. Saya ada. Maaf Pak Dede. tambahkan Sebentar aja, 2 menit. Ya. Saya mau menambahkan ya Pak. Memang saya kan dalam pergumulan yang sangat berat seperti yang saya sudah sampaikan pada saat kita di Menara 2 Depok. Itu pergumulannya sangat luar biasa buat saya karena susah ya. Ini memang saya sadari kan terikat roh ya Pak. Ini ada roh yang Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani saudara dalam Tuhan. Mari angkat kedua tangan, arahkan kepada saudara kita yang sudah dipersiapkan Tuhan yang melayani yang ada di bawah. Kami percaya Tuhan, tim yang ada di tempat ini berbahas segelintir daripada saudara kita dari tim Angel Ministry. Kami serahkan pada tangan Tuhan, Engkau yang menyuruh dan Engkau menjamah saudara-saudara kami yang mempersiapkan hati untuk melayani saudara-saudara kami yang ada di penjara di bawah. Kami percaya Tuhan melayani di tempat jam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Buat kau ku sembahyang, buat kau ku sembahyang, buat kau ku sembahyang, buat kau ku sembah. Sekali lagi, buat kau ku sembahyang, buat kau ku sembahyang.
sembahyang buat Kau, ku sembahyang. Kita berdoa dulu sebelum melakukan diri. Mari hati kita terangkat di hadapannya. Kita menopang tangan Ibu Reni dan Ibu Sofi yang ada saat Ibu Presiden tidak hadir. Bapak Surgawi, inilah anak-anak-Mu Tuhan yang merasakan kasih Tuhan tidak terbatas, omnipresent, dan kasih Allah yang imanen, yang real, serta kasih Allah yang transcendental, yang supranatural Tuhan. Ibu Randy yang sudah tambahkan 1 tahun, kami yakin kalau dia melihat mereview ke belakang, terlalu banyak penolong Tuhan, tidak bisa dihitung, dan hanya satu, Tuhan itu baik. Ebenezer, sampai sini Tuhan sudah menolong. Bahkan Allah yang Immanuel menyertai. Dan kami berdua, Engkau sudah tambahkan usianya 1 tahun. Berarti Tuhan ada wisdom yang baru, ada hikmat yang baru yang Tuhan berikan kepada dia. Bahkan ada satu impartasi yang baru dalam pengurapannya, sehingga dia akan dipakai. Kristus semakin ditinggikan dan dia semakin rendah di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan, tangan Tuhan menyertai dia, baik menyertai anak-anak dan cucu, kesehatan menjadi bagian dia. Bahkan Tuhan, roh pelayanan yang menyala-nyala, yang bisa membantu orang lain, membangkitkan semangat orang lain sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan fasilitas, sesuai dengan otoritas yang Engkau berikan. Kami berdoa juga untuk Ibu Sofi Tuhan, Engkau tambahkan juga 1 tahun lagi. Kami yakin Tuhan, Ibu Sofi yang melayani Engkau, khususnya banyak dipuji-pujian, pakai mulut lidahnya, urapi wibawa ilahi, sehingga benar-benar Tuhan, apa yang disampaikan itu ada urapan Allah, ada impartasi Allah, sehingga benar-benar Bapak, kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tapi kami selalu mengalir kehadiran Allah. Ada remah yang dibicarakan kepada Ibu Sofi ini Bapak, sehingga dia Tuhan benar-benar ada terang ilahi, mengubah orang lain, bahkan membuat orang dari lemah bisa jadi kuat, bimbang menjadi teguh, bahkan sakit disembuhkan, bahkan Tuhan yang menghadapi terikat akan dibebaskan. Nah, mari kita berdoa untuk tangan, melupangkan tangan Pak Daniel, Pak Tata, kita lupangkan tangan untuk Ibu Reni dengan Ibu Sofi. Inilah tangan-tangan hamba-Mu Tuhan yang akan menaruh, melupangkan tangan, kuduskan tangan kami di Bapa, menjadi penyambung, bahkan transfer dari Allah Bapa sesuai dengan Yesus Kristus. Kami urapi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Engkau pakai Ibu Reni, Engkau berikan usia yang lanjut, Engkau berikan kekuatan ekstra, bahkan menjadi kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga roh bijaksana menjadi bagian. Ibu Sofi juga Tuhan, kami berdoa supaya Bapa dengan urapan yang baru, dengan wibawa ilah yang baru, sehingga Tuhan, dia bukan diberkati saja, tapi menjadi berkat untuk orang lain. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah terpengurapan. Bahkan Ibu Kristen Tuhan yang tidak hadir pada sendi mana dia berada, Engkau jamah Tuhan, supaya benar Bapak dia berada, selalu mendapatkan kekuatan Tuhan, selalu memberikan satu berdampak kepada orang lain. Kami yang percaya, khusus komunitas kami Pemulang Raya, Cendana, Tuhan, semua kirsel kami yang hadir pada saat ini, kami sudah mendapatkan satu urapan yang baru tentang lidah, tentang firman yang tidak keluar dengan sia-sia. Itu menjadi bagian kami. Pakai hamba-Mu Pendeta Daniel Sunda, supaya benar-benar Bapak, firman Allah itu bukan sekedar logos knowledge, tapi menjadi remah untuk kami semua, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa Bapak, di dalam tim kami, baik yang ada unity kami di Pamulang Raya, di Kersa Janana, kami tolak semua macam akar kepahitan, kami tolak semua macam negatif-negatif praduga yang tidak berkenan. Kami tolak Tuhan segala macam pikiran, opini-opini yang tidak baik. Tapi kami unity, ada kesatuan. Hamba berdoa, pakailah sesuai talenta kami masing-masing, pakai sesuai kapasitas kami masing-masing. Kami tidak bisa memakai baju orang lain, jubah orang lain. Kami dipakai sesuai dengan karisma, sesuai dengan talenta, sesuai dengan Tuhan berikan kepada kami. Ada yang diberikan 1, 2, dan 5 sampai 10 talenta, dan kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Bapak, semuanya ini
Bahkan persiapan dan tadi Tuhan mulai daripada Natal, kemudian ada peduli, Engkau pakai Bapak supaya kami memampukan. Setiap kami ada kemampuan yang berbeda, ekonomi kami yang berbeda, dan juga sosial kami yang berbeda. Kami memahami Tuhan, tidak ada menjudge bagi kami, dan ada diberikan karunia doa. Kami menyerahkan itu dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan persiapan Natal yang Pak sudah siapkan nanti pada Desember, tempat namanya pun Engkau sudah dahulu semua tempatnya, sehingga Bapak bukan satu ton pesta, tapi banyak jiwa yang dimenangkan dalam hadapan Natal itu. Bahkan Prapaskah, inilah doa kami Tuhan. Bahkan sebentar kami dilayani dengan makanan minuman ini, sehingga makan ini berfaedah untuk tubuh kami Bapak, sehingga tidak ada penyakit yang menimpa kami. Tapi kami mendapat kekuatan Israel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Amin. Ini dikasih ruang kosong. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya kesarang juga setahun juga setahun. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kalian foto, kalian foto, kalian foto. Rapat, kalian foto, kalian foto. Ayo semuanya. Foto di sini, foto di sini. Bapak, kayaknya kurang jauh kali ya. Bu Medi mana? Sini Medi. Yang sini. Tolong diatur lagi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Reni dan Ibu Sophie dan Ibu Christine. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Oke, sip. Oke. Udah? Oke, sudah. Silakan. Apalagi nih? Makan sekarang. Oh, makan. Setelah kita ini, setelah kita. Oke, saya sebelum. Ya makan. Buat kenangan kita. Bukan acara Gideon ini. Nanti acara ulang tahun Gideon lain lagi. Biasanya kita Kalau masih ini aku senang bikin. Nanti kita juga bertiga nih, Cilili, Lia, sama siapa ya? Satu lagi Ci, Bu Kristi, yang November banyak. Cilili siapa lagi ya Cilili? November siapa lagi? Bu Kristi, Cilili, Lia, Pak Dede ya? Oh, kedua nih kita videonya dulu. Ini lagi Kyonghi Pacoy nih. Pak Daniel pakai baju Chongsam. Mantap. Ini bukan lucu. Kayak lagi ini sinciaan kita. Udah lewat. Iya. Nambah Pak Bari semua. Ibu, Bu Amel masih banyak itu. Ceker udah dicobain belum tuh ceker?
Kok Tata belum nambah nih. Cititin nambah. Nambah. Ini juragan kemana? Dia tadi mau nyusul. Oh. Pengen rapinya jam 6. Jadi saya nggak kasih untuk ketinggalan jam 6. Jadi nggak ini ikutan dia ulang tahunan. Adi itu babi merah. Saya yang enggak yang babi manis. Berdua dulu, foto dulu berdua. Mumpung lagi berdua. Kita berdua. Bertiga masuk. Yang babi manis. Tadi babi manis makan Masuk. Nggak apa-apa, masuk. Ya, lalu bertiga. Udah. Oke, bertiga. Orang ini di sini guys. Yang lansia. Bu Amel, tambah Bu Amel. Ayo, silakan. Mama.